Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bertemu dalam program Sapa Senja di tahun yang baru. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semakin setia, semakin cinta Tuhan, dan semakin diberkati Tuhan dalam segala hal. Baik, sore hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Mikha pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat kita ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Dan seterusnya, sekali lagi, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ayat yang kita baca tadi merupakan ayat nubuatan Nabi Mikha terhadap bangsa Israel yang telah dibuang ke Babel, yang akan kembali ke Yerusalem. Tuhan menubuatkan bahwa mereka, umatku yang mengalami penderitaan di Babel, akan kembali mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, yaitu ketika mereka berjalan bersama-sama dengan aku. Ayat yang kelima tadi berkata bahwa biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita di sini siapa? Bangsa Israel itu sendiri akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya, dan seterusnya. Tuhan sedang mengatakan sesuatu yang penting bagi bangsa Israel. Tuhan berkata bahwa yang berjalan bersama engkau, ya, ketika engkau sudah mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel, yaitu adalah aku sendiri. Yang berjalan bersama engkau bukan hanya tentara, bukan juga polisi, bukan juga seorang raja, tetapi yang berjalan bersama dengan engkau adalah aku sendiri, atau Tuhan itu sendiri. Kita saja kalau yang berjalan bersama kita ada di samping kita seorang tentara atau polisi, kita bangganya luar biasa. Dan seolah-olah juga Tuhan berkata kepada bangsa Israel, mestinya kamu bangga punya Tuhan seperti aku. Kenapa? Karena aku ini adalah Tuhan yang bisa bersama-sama dengan engkau. Nah, sebagai orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, saudara, kita beribadah kepada Tuhan. Yang kedua berkata demikian, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Yang pertama, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia akan beribadah kepada Tuhan. Maka dia akan beribadah kepada Tuhan. Jangan kita mengaku kita ini adalah orang yang bersama dengan Tuhan, lalu kita berkata Tuhan beserta dengan saya Immanuel, tetapi kita malas-malasan beribadah. Kita malas-malasan berdoa, malas-malasan membaca Alkitab. Tetapi orang-orang yang bersama dengan Tuhan mestinya rajin beribadah kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Ya. Kenapa? Karena ketika kita membaca Alkitab, berdoa, rajin beribadah, maka kita sebenarnya sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan sesungguhnya kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang menaati Tuhan. Menaati Tuhan atau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Bukan kita yang mengikuti, bukan Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kitalah yang mengikuti Tuhan. Saya ingat Presiden Jokowi kalau dia ke daerah, kadang-kadang di luar schedule yang ada, tiba-tiba dia belok kiri, dia belok kanan menemui rakyat dan lain sebagainya. Dan mau tidak mau pas pampres harus siap sedia untuk mengikuti Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi punya otoritas. Nah, seringkali kita, saudara dikasih Tuhan, kita salah kaprah. Kita berkata bahwa yang mesti mengikuti kita adalah Tuhan yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti Tuhan. Nah, ini yang menjadi kesalahan kita selama ini. Sebagai orang-orang yang mengaku bahwa Allah itu adalah beserta dengan kita, Allah bersama dengan kita, maka mestinya kita memiliki sikap, yaitu mengikuti kemana Tuhan mau, mengikuti yang Tuhan mau, mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, menaati apa yang Tuhan
firmankan. Ya, menaati apa yang Tuhan firmankan, bukan sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Di tahun 2021 ini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, mari kita genapi. Ya, Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan memberkati kita berlimpah-limpah, dengan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Maka bagian kita adalah mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan mestinya punya komitmen dan kesetiaan. Punya komitmen dan kesetiaan. Ketika kita dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan mengiring Tuhan, kita mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak tantangan, kita mengalami banyak goncangan. Tetapi sebagai orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa yang berjalan bersama kita itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh karena itu mari kita mengikuti Dia dengan komitmen, dengan kesetiaan. Ayat yang kelima tadi berkata, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Artinya mengikuti Tuhan itu bukan hanya hari ini, bukan hanya satu minggu, bukan hanya satu bulan, tetapi untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Biarlah sepanjang tahun ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, yang setia beribadah kepada Tuhan. Ketika ada masalah kita tidak menjadi mundur, tetapi kita maju terus, karena kita tahu ada Allah yang bersama dengan kita, ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang menuntun kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.